Irama aneh bergema di jurang es yang sunyi mencekam. Setiap kata bagaikan jarum es yang menusuk jantung. Semangat bertarung yang dahsyat menyala di mata Xiaoyan. Dia segera menoleh untuk mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dalam sekejap itu, Xiaoyan samar-samar melihat sosok berdiri tidak jauh di pandangan sampingnya. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, sosok itu menghilang sepenuhnya, hanya tersisa di pandangan sampingnya yang sekilas. Gadis kecil berbaju putih sederhana, siapakah kau? Mengapa kau menungguku? Tanya Xiaoyan dengan suara berat. Rasa dinginnya sangat mengejutkan, cukup untuk mengguncang tubuh abadinya. Jika pihak lain bermaksud menyerangnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Meskipun kau telah mengubah penampilanmu, aku akan selalu mengingatmu. Aku tidak akan pernah melupakan auramu, belas kasihmu kepada semua makhluk hidup. Suara itu menjadi sangat melengking, dan saat meneriakkan nama itu, punggung Xiaoyan dihantam seolah-olah oleh pukulan kuat, membuatnya terlempar ke belakang. Rasa dingin langsung menyebar, memaksa Xiaoyan untuk mengaktifkan sumber api di dalam tubuhnya. Apakah kita memiliki dendam satu sama lain? Xiaoyan bertanya dengan suara berat. Kau, Gu Zhongsheng, apakah kau bahkan lupa siapa aku? Suara itu datang lagi, bersamaan dengan serangan lain. Xiaoyan tidak bisa melihat orang itu dan tidak bisa menghindar. Dia segera menggunakan petir duri untuk terus mengubah posisinya, tetapi tetap tidak berhasil. Untungnya, dia memiliki sumber api di dalam tubuhnya untuk melawannya. Jika dirinya yang sebenarnya ada di sini, mungkin dia bisa menahannya. Tetapi klonnya hanyalah api ungu, dan bahkan dengan kekuatan penuhnya, sulit untuk melawan aturan dingin ekstrim yang kuat ini. Kristal es menyebar dengan kecepatan yang terlihat, mengeluarkan kabut ganda setiap kali bernapas, dan di sudut matanya, sesosok putih melayang. Roknya berkibar, seperti bendera hantu di tengah badai salju. Apa hubungannya dendam masa lalu denganku? Suara dingin Xiaoyan terdengar, tubuhnya semakin kaku, siap menghancurkan tanda berbentuk hati di antara alisnya kapan saja. Tapi apa gunanya Sateret Star jika musuhnya bahkan tidak bisa ditemukan? Pikiran Xiaoyan berpacu saat dia melawan balik. Bagaimana mungkin kedatangannya begitu kebetulan? Meskipun dia tidak tahu apa yang menyerangnya, anehnya, itu terkait dengan Gu Zhongsheng. Kecuali seseorang telah mengatur agar dia datang ke sini sebelumnya, sengaja memancingnya ke sini. Tidak, itu tidak benar. King Teng hanya memberitahunya informasi yang dia temukan sejauh ini. Semuanya benar. Dia hanya menyampaikan informasinya, tetapi tentu saja begitulah informasi itu disampaikan kepada Hua Ken. Bukan karena Xiaoyan ceroboh, melainkan karena tidak perlu terlalu memikirkan ungkapan, klon ada di sini. Jika Hua Ken ingin dia mati, tidak perlu usaha seperti itu. Karena dia telah dipancing ke sini, pasti ada niat lain. Setidaknya bukan untuk membiarkannya benar-benar mati di sini. Hua Ken pasti telah memancingnya ke sini, semuanya adalah bagian dari rencananya. Apa yang dia inginkan? Apakah dia membantuku mendapatkan kembali hidupku, atau dia masih menggunakan kesempatan ini untuk menertawakanku? Xiaoyan merenung. Sejauh ini, Hua Ken tidak berniat membunuhnya, dan ketiga barang itu sengaja ditahan, seolah-olah takut benar-benar membunuh Xiaoyan. Klon Xiaoyan mencoba berkomunikasi dengan tubuh utamanya di dunia gunung dan laut yang jauh, tetapi kekuatan sumber yang dapat dia kerahkan sangat terbatas. Dia saat ini terjebak dalam situasi putus asa, dan keluar dari situasi ini terlalu sulit. Ye Beijing tidak mengikutinya, jika dia ada di sana, mungkin masih ada secercah harapan. Tidak, dia tidak bisa sepenuhnya menyerah pada serangan dingin yang ekstrim ini. Dia harus menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk melindungi hati dan jiwanya, dan menunggu kesempatan. Kristal es menutupi seluruh tubuhnya, gerakannya menjadi sangat kaku dan lambat, tubuhnya mulai membeku perlahan, dan akhirnya dia tidak bisa bergerak, perlahan jatuh ke arah jurang Xuanming. Turunlah. Di dalam es abadi, suara Kili, entah untuk mengingat atau melupakan sepenuhnya, bergema sekali lagi. Api terakhir dari perjuangan klon ini padam,
dan seperti layang-layang dengan tali yang putus, ia jatuh dengan cepat ke jurang es yang tak berdasar dan gelap gulita, memancarkan makna yang lebih kuno dan murni. Kristal es menyebar liar saat jatuh, sepenuhnya menyelimuti kulitnya, menguras warnanya, menghentikan aliran darah di dalam tubuhnya, hingga kristal es benar-benar membekukan jantungnya yang berdetak dan klon roh purba itu. Di alam dewa kekacauan, wujud asli Xiaoyan, dengan mata sedingin es, menyadari bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Huaken. Dia telah membiarkan klon roh purba itu mempertahankan percikan api, namun kemudian memancingnya ke sini untuk melarikan diri dari api. Dengan melestarikan klon roh purba dengan cara ini, dia tidak dapat membawa garis keturunan roh purba kembali ke aliran ilahi. Ini adalah rencana Huaken, tetapi masa lalu apa yang dimiliki gadis aneh yang membekukan Xiao Yan dengan Gu Zhongsheng? Tanpa ingatan yang mulia, tidak ada yang diketahui. Klon roh purba telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Hanya jiwanya yang dilindungi oleh jejak samar esensi aslinya, mencegahnya dari kepunahan total. Saat ini, hanya dua orang yang dapat membantuku menyelamatkan klon roh purba, satu adalah Ye Beijing, dan yang lainnya adalah selir iblis api abadi. Meminta bantuan Ye Beijing akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi terus-menerus meminta lebih banyak pasti akan menimbulkan konsekuensi karma di masa depan. Adapun yang lainnya, jika iblis api abadi bisa ikut campur, seharusnya ia juga bisa, tetapi mustahil untuk melakukan kontak. Xiao Yan masih berada di medan perang kekacauan, terkunci dalam pertempuran dengan ahli alam surgawi setengah langkah ini. Keduanya telah terkunci dalam kebuntuan untuk beberapa waktu. Lawan tidak dapat membunuh Xiao Yan, dan Xiao Yan juga berjuang untuk mengalahkannya. Keduanya memiliki tubuh fisik yang sangat ganas, meskipun secara alami lebih rendah daripada ahli alam surgawi setengah langkah. Namun, dengan peningkatan api pemusnahan, ia berhasil bertarung hingga seri. Tetapi pertempuran ini pasti akan memiliki pemenang. Semuanya tergantung pada siapa yang dapat bertahan lebih lama. Raungan yang memekakkan telinga, seperti 10.000 sambaran petir, berulang kali meledak di ruang angkasa. Setiap kali, mereka menyebabkan getaran besar di medan perang kekacauan. Kedua sosok di platform bertabrakan dengan liar seperti binatang buas, tetapi begitu klon roh primordialnya kehilangan kesadarannya, bintang putih di antara alis Xiao Yan hancur, dan kekuatan fisiknya melonjak. Dalam sekejap, dia kehilangan semua kekuatan klon roh primordialnya, dan tubuh aslinya sama sekali tidak mampu menahannya. Sialan, Xiao Yan tidak menyangka ini akan terjadi. Saat ini, klon roh primordial telah kehilangan kesadarannya, yang sama artinya dengan kematiannya, sehingga pengambilannya menjadi sangat sulit. Dengan Huaken yang memimpin alam ilahi 9 langit, mustahil untuk melewatinya untuk mengambil klon tersebut. Sosok di kejauhan menyerang lagi, memaksa Xiao Yan untuk menghindar, tetapi itu sia-sia. Satu-satunya harapannya sekarang terletak pada melepaskan serangan kembar petir dan api dengan segenap kekuatannya. Dalam gerakannya, Xiao Yan memunculkan teratai kembar yang memancarkan api dan petir, tetapi tubuh fisiknya, setelah kehilangan klon roh primordial, dipenuhi luka. Mengondensasinya juga mengakibatkan luka parah pada dirinya sendiri. Bagi Xiao Yan, tanpa tubuh fisik yang cukup kuat, dia tidak dapat mempertahankan pertempurannya saat ini. Membudidayakan klon memiliki keuntungan dan kerugiannya, tetapi jika klon roh purba ini dapat diambil kembali, akan lebih baik jika sepenuhnya menyatu dengan tubuh utama, dan tidak pernah terpisah lagi. Sambil berpikir demikian, Xiao Yan melemparkan serangan kembar petir dan api ke arah sosok yang menyerbu seperti bola meriam. Boom!